5 jebakan belanja di bulan Ramadan yang diam-diam menguras dompet ibu. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like. Biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan itu memang datang membawa pahala, tapi sering juga ikut membawa struk belanja yang panjangnya bikin hati bergetar. Baru beberapa hari puasa, suasana rumah sudah seperti festival kuliner dadakan. Meja penuh, kulkas sesak, dompet malah diet ketat. Niat awalnya cuma mau cari bahan buka sederhana, tapi yang pulang malah rasa bersalah bercampur bingung sambil mikir uang belanja. Kok rasanya makin tipis? Padahal tanggal masih jauh. Fenomena ini bukan soal ibu tidak bisa mengatur uang, tapi karena Ramadan sekarang penuh godaan yang tampil manis dan sopan. Promo Ramadan muncul lebih rajin daripada alarm sahur. Takjil di mana-mana seolah memanggil dengan suara halus. Dan standar buka puasa diam-diam naik kelas seperti lagi lomba antar rumah. Kalau tidak disadari, belanja Ramadan berubah dari kebutuhan menjadi pelampiasan, dari ibadah jadi pemborosan, yang dibungkus niat baik. Itulah kenapa pembahasan ini penting, Bu. Bukan untuk melarang menikmati Ramadan, tapi supaya ibu tetap waras secara finansial sampai akhir bulan. Karena Ramadan seharusnya membuat hati tenang, bukan kepala pening setiap buka aplikasi belanja. Kita akan bahas jebakan-jebakan yang sering dianggap wajar, padahal efeknya nyata, supaya ibu bisa tetap bahagia, tetap berbagi, dan dompet tidak ikut puasa sampai Lebaran. Bu, jebakan pertama itu namanya belanja lapar, dan ini nyata terjadi hampir di semua ibu di dunia. Begitu perut kosong, mata langsung berubah jadi scanner makanan. Masuk pasar, niatnya cuma beli ayam sama sayur. Keluar pasar bawa gorengan, kolak, es buah, plus kerupuk yang katanya buat cadangan. Padahal cadangannya cuma sampai maghrib hari itu juga. Logikanya sederhana, Bu. Otak lapar itu tidak bisa diajak musyawarah. Dia cuma tahu semua kelihatan penting dan mendesak. Masih di belanja lapar, Bu. Biasanya kejadian pas siang hari atau sore mepet buka, tangan ibu itu seperti dikendalikan kekuatan gaib. Tiap lihat meja takjil rasanya sayang kalau tidak beli. Akhirnya 1 kantong kecil jadi 3 kantong besar. Dan yang lucu itu pas buka, separuh cuma dicicip. Lalu bilang kenyang, sisanya masuk kulkas, dan besok sudah tidak menarik lagi. Uangnya sudah keluar, manfaatnya cuma 5 menit kebahagiaan. Belanja lapar juga sering disertai pembenaran ala game level dewa. Bu, ini kan buat buka puasa, ini kan buat anak, ini kan cuma 1.000-2.000. Padahal 1.000-2.000 itu kalau dikumpulkan bisa jadi kejutan akhir bulan. Ibu baru sadar pas rekap pengeluaran sambil senyum kecut. Ternyata dompet itu bukan tipis karena gaji kecil, tapi karena sering diajak belanja pas kondisi tidak waras. Jebakan kedua adalah kalimat sakti cuma Ramadan setahun sekali. Kalimat ini seperti mantra yang bisa membuka dompet tanpa password. Lihat sirup beli 2 karena setahun sekali, lihat kue kering beli banyak karena setahun sekali, lihat frozen food diskon langsung mikir mumpung Ramadan. Padahal Bu, Ramadan itu sebulan penuh dan belanja itu bisa tiap hari. Jadi yang setahun sekali itu bukan Ramadannya tapi rasa nyeselnya pas uang menipis. Contoh nyatanya Bu, ibu beli 4 botol sirup karena mikir nanti tamu banyak. Kenyataannya tamu datang 1 kali, itu pun minumnya teh hangat. Sirupnya masih berdiri gagah sampai Lebaran lewat. Dan akhirnya diminum pelan-pelan sambil mikir, ini beli karena butuh atau karena kalimat setahun sekali tadi. Dompet sudah ikhlas, hati baru menyusul belakangan. Jebakan ketiga adalah takut dibilang kurang sama keluarga. Ini jebakan paling emosional
dan paling sering menyerang ibu baik hati. Ibu takut suami pulang kerja, lihat meja buka cuma sederhana, takut anak bilang kok menunya itu lagi. Akhirnya ibu masak banyak, beli banyak, padahal yang makan tetap segitu. Dan sisanya jadi sisa yang besok cuma dilirik sambil mikir masih layak atau tidak. Padahal Bu, seringnya keluarga itu tidak nuntut macam-macam. Yang penting ada makanan dan ibu tidak kelihatan capek. Tapi karena ibu pakai standar media sosial, lihat orang lain bukanya rame, lauknya banyak, ibu merasa harus menyamai. Padahal yang difoto itu belum tentu dimakan semua. Bisa jadi habis foto langsung masuk kulkas. Sementara ibu sudah terlanjur belanja pakai perasaan. Jebakan keempat adalah promo dan diskon Ramadan. Tulisan hemat besar-besar itu seperti tantangan hidup Bu. Ibu masuk toko niat beli 1, keluar bawa 3 karena promo beli banyak lebih murah. Padahal murah itu kalau memang dibutuhkan, kalau tidak namanya tetap belanja. Dan lucunya barang diskon itu sering tidak ada di daftar belanja awal, tapi tiba-tiba merasa wajib dibeli. Contoh logisnya Bu, ibu beli 3 bungkus snack karena diskon. Niatnya buat stok. Kenyataannya baru 2 hari sudah habis karena merasa stoknya banyak. Akhirnya konsumsi jadi lebih boros, anak ngemil lebih sering, ibu juga malah jadi ikutan. Dan stok yang katanya buat hemat malah jadi alasan untuk sering ngemil tanpa rasa bersalah. Jebakan kelima adalah tidak mencatat pengeluaran harian. Ini jebakan yang paling diam-diam dan paling mematikan karena tidak terasa hari ini beli takjil kecil, besok nambah minuman, hari lusa ngidam beli kue, semua terasa receh. Tapi saat digabung jumlahnya bikin ibu melongo. Dompet bocor itu bukan karena satu belanja besar, tapi karena banyak belanja kecil yang lolos dari ingatan. Tanpa catatan Bu, ibu merasa masih aman karena uang belum benar-benar habis. Padahal itu cuma ilusi, seperti ngerasa perut masih kuat puasa. Padahal jam 11 sudah mulai goyah. Pengeluaran kecil yang tidak dicatat itu seperti bocor halus, tidak bunyi, tidak drama. Tapi tahu-tahu saldo tinggal kenangan. Dan ibu baru sadar sambil mikir kok cepat sekali Ramadan berjalan, uangnya ikut lari duluan. Bu, setelah kita bahas semua jebakan tadi, coba tarik napas sebentar dan lihat ke keranjang belanja kita. Bukan buat menyesal, tapi buat senyum tipis sambil bilang, oh ternyata di sini letak kebocorannya. Ramadan ini bukan soal siapa paling banyak menyiapkan hidangan, tapi siapa yang paling tenang saat membuka dompet. Karena hati yang damai itu jauh lebih mengenyangkan daripada meja yang kepenuhan. Kadang kita sebagai ibu terlalu jago mikirin semua orang sampai lupa mikirin dompet sendiri. Padahal dompet juga makhluk yang seperti setengah hidup, yang kalau dipaksa terus bisa pingsan sebelum lebaran. Sedikit bercanda Bu, tapi di balik itu ada pesan halus. Ibu yang sadar pengeluaran itu bukan ibu yang pelit, tapi ibu yang sedang naik level. Dari sekadar belanja jadi mengatur, dari sekadar memberi jadi merencanakan. Mulai dari sini Bu, kita tidak perlu langsung sempurna, cukup lebih sadar setiap kali tangan mau masuk ke tas, tanya pelan-pelan. Ini kebutuhan atau hanya godaan berkedok pahala? Ramadan masih panjang, kesempatan berbenah masih terbuka. Dan percaya deh Bu, ibu yang tenang secara finansial itu auranya beda, senyumnya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan sambut lebaran dengan kepala tegak tanpa drama dompet. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan, serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.